ke hari terakhir dalam keadaan iman, amal soleh. Amin. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Burdah an abihi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdos shalah. Iya, maksudnya saat. Saat saat apa? Saat doa diijabah itu tuh iya, yaitu antara duduknya imam duduknya imam sampai ditunaikan sholat imam khotib. Ini informasi pentingnya. Afdolnya yang khotib jadi imam, yang imam jadi khotib. Khotib udah naik mimbar, selesai khutbah pertama duduk, itu dia maksudnya, tempat doa mustajab. Sampai kapan? Sampai imam takbiratul ihram, antuk dos sholat, dilaksanakan sholat. Jadi bukan seperti yang dipahami banyak orang, termasuk kita sebelumnya, antara duduk apa khutbah pertama dan khutbah kedua, bukan itu saja, ya. Terus memanjang sampai sholat ditunaikan. Rawahu Muslim wa rajjah ad-Daraqutni annahu min qauli Abi Burdah. Coba catatan di 53 barangkali ada pentingnya. 53 qauluhu hiya aisa'atul istijabah yaumal jumu'ah amlaituha ay katabtu tilka. Heeh. Nah ini tilkal akwal minal imla wa huwa antul qal ibarah wa tubuha ghairuka wa urajjihul aqwal fi tilka sa'ah huwa ma warada fi hadil hadis min annaha imma fi ma bainal khutbah was shalah wa imma fi akhir sa'ah minan nahar. Ini dia, ada dua kemungkinan yang dimaksud baina ayajlisal imam hatta tuqtus shalah, bisa jadi antara khutbah dan sholat. Berarti kalau ada kata duduk, maksudnya khutbah kedua dan sholat. Sehingga ketika imam melakukan khutbah kedua, isinya doa, itu juga udah termasuk kita melakukan karena kita mengaminkan. Gitu. Ada juga doa yang dipanjatkan maksudnya secara pribadi. Secara pribadi yaitu antara dua khutbah maknanya. Oke. Kalau memang antara khutbah kedua dan sholat, dan memang khutbah kedua isinya doa, ya, doa, oh itu luar biasa. Kita aminkan secara lebih khusyuk ketimbang keusuhan kita yang lain-lain. Mustajab fi akhir sa'ah min wa imma fi akhir sa'ah minan nahar. Ada juga hari Jumat yang mustajab itu antara duduknya imam pada khutbah pertama, bukan cuma sampai selesai sholat, tapi juga sampai sore. Summa waqa'al khilaf fi tarjihi ahadi hadainil qaulain. Kemudian terjadi perbedaan pendapat dari dua pendapat ini. Wasalaka ba'duhum maslakal jam'i bi, dan kemudian diambil jalan tengah bi annaha tantaqilu fi hadainil waqtain. Pindah-pindah saat mustajabnya, ya, antara dua pendapat tadi. Wa huwa aula fi tariqil jam'i, itu kompromi yang paling baik. Wastashkala anna hadzal waqtain la salata fihima. Istashkala yakni muskil, di antara dua waktu itu memang tidak ada sholat. Ya. Wa ujiba bi annal muntazar lis sholah fi sholah kama warada fil hadis.
Yang satu jawab lagi. Yang dimaksud antara dua sholat berdasarkan sampai akhir siang, maksudnya bukan cuma pada sholat Jumat saja. Maksudnya itu satu ya. Maksudnya yang berikutnya lagi bukan eh, eh, antara khutbah dan sholat sholat Jumat yang bukan, tapi antara khutbah plus sholat dengan eh, sholat berikut itu sholat asar. Hmm. Kita eh, mudah-mudahan tidak membuat kita pusing gitu. Yang paling muktamad adalah yang hari Jumat saat Jumat gitu. Satu. Yang kedua, jangan dipahami cuma orang yang sholat Jumat saja mendapatkan saat-saat istijabah. Ibu-ibu nggak Jumat di rumah. Tuh, maka dia mengamati, memperhatikan aktivitas sholat Jumat di masjid. Oh, khutbah, udah duduk. Kebetulan ya dengerin di speakernya. Kita juga udah siap dalam kondisi mau sholat. Umpamanya ikut berdoa. Allahu a'lam bishawab. Kembali ke teks Pak. 455 kali masih ada terusannya. Nih, ya. Oke. Nah, baru berikutnya Pak. 455 kali Pak. Berikutnya, iya. Nih, nah ini dia nih. Terusannya nih. Oh, kelewat Pak. 456. Iya, itu dia tuh. Wa fi hadis Abdullah ibn Salam inda Ibn Majah wa Jabir inda Abi Daud wa Nasai annaha ma baina salatil asri wa ghurubis syams. Tuh, menurut pendapat ini yaitu antara sholat asar dan sholat maghrib. Sholat asar, sholat maghrib. Dar, Tuh. Dri, Dri, Hmm. Dri, enteng aku Oke. ngeliat kayak ono itu nak kono kali ya. Wa qad ikhtalafa fiha ala aksar min arba'ina qawlan. Bahkan perbedaan pendapat ini mencapai 40 pendapat. Amlaituha fi syarhil Bukhari. Aku, si penulis nih, Bulughul Maram. Aku imla, aku dikte dalam syarah Imam Bukhari. Itu selesai, Pak. Sekarang itu kan masih ini ya 456. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala madatis sanah anna fi kulli arba'in fasa'idan jum'ah ruahu daraqutni madot sanah selesai lewat 1 tahun pada setiap 40 atau lebih ada Jumat. Apa maksudnya? Ini menjadi penting dilihat catatan kaki Pak. 456. Catatan kakinya. Iya, ini dia. 456. Madotis sanah ay jarat wa taqaddamat. Lewat. Fasa'idan. Wa qad kala fihi al-Imam Ahmad adrum ala ahadisihi wa innaha kadhib au mawdu'ah. Wa qala an-Nasa'i menurut Imam Ahmad tadi agak anu nih, hadisnya mawdu'ah malah bohong. Wa qala an-Nasa'i laisa bithiqah. Imam Nasa'i berpendapat itu hadis antara asar sama maghrib itu tadi tidak bisa dipercaya.
Wakala Daruqutni munkar. Imam Daruqutni menyebutnya sebagai munkar. Wakala Ibnu Majah, Ibnu Hibban, la yajuzu ayuh tajab. Tidak pantas dijadikan dalil. Wa idza arafta hadza alimta anna ishtirat adad muayyan lil jum'ah bimisli hadzal hadis la yajuz. Jadi tadi keterangan hadis ijabah, eh, doa, waktu-waktu ijabah dalam hari Jumat tidak setiap Jumat. Dalam satu tahun 40 Jumat. Satu bulan kan 4 Jumat. Ya dah? Jadi 10 bulan. 10 bulan, itu Jumat yang ke-40, itu yang mustajab. Nah, itu nggak bisa dijadikan dalil. Itu, ini penting jadinya keterangannya. Kembali ke teks Pak. 457 ya. An Samroh ibni Jundub radhiyallahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minin wal mu'minat fi kulli jumu'ah. Dari Samroh bin Jundub, dia berkata bahwa Nabi senantiasa memohonkan ampun buat orang-orang beriman laki dan perempuan di setiap Jumat. Nah, itu doa utama. Allahumma maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Udah memenuhi syarat doa itu. Apalagi kalau dipanjangin. Panjangnya jangan panjang-panjang. Kita sholat Jumat itu di belakang. LBIQ. Hampir semuanya peserta LBIQ, apa itu, instruktur, ke sono Kementerian Agama. Jauh lebih singkat. Umpamanya ada imam. Khutbah kedua doa panjang. Ntar udah selesai Jumat dipentungin. Siapa sih itu? Dipentungin, dikemplangin. Nggak tahu diri. Udah masjid jadi kantor. Apalagi ditambah baca suratnya panjang. Udah baca suratnya panjang, bagi imam, doa lagi panjang banget. Ya, bukan doanya yang salah. Bukan teman-teman itu nggak suka, bukan makom tempat. Maka Nabi wanti-wanti sejak dulu. Jumat paling bagus, nah khutbahnya lebih panjang dari sholat. Sholatnya lebih pendek. Udah diukur. Belum lagi terkait dengan sholat jamaah juga Nabi menyinggung masalah di mana kita sholat. Masjidnya banyak orang musafir. Tuh. Lebih dari itu sekarang mah bukan soal musafir saja di kantor. Iya, kita teruskan. 458. Wa an Jabir ibn Samrah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil khutbah yaqra'u ayat minal Qur'an yuzakkirun nas rawahu Abu Daud wa asluhu fi Muslim. Dari Jabir bin Samrah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini, nutup mulu ini, dalam khutbah membaca ayat Al-Qur'an, dia mengingatkan. Iya, cuma yang penting diperhatikan di antara rukun Jumat hamdalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, gitu. Ada syahadat, ada selawat, ada ayat, ada pesan, baru ayuhan nas, gitu. Ya ma'syarul Jumu'ah, ya ma'syarul muslimin wal Jumat, jamaah Jumat yang berbahagia. Udah langsung, jangan puji syukur lagi. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan, nikmat,
sehingga kita dapat selawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Atas nama khotib dari mimbar ini berpesan khususnya kepada diri khotib, umumnya itu kan udah tadi di hamdalah, ya. Jangan ditambahkan itu pengulangan. Cuma yang tadi bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Itu jadi panjang. Oleh karena itu, hemat saya langsung. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah fungsi sentral Al-Quran. Udah cerita bla 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 bla. Kutip ayatnya. Udah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nggak usah pakai mudah-mudahan bermanfaat. Nah, itu mah udah tersirat itu mah. Ya, langsung. Maka jamaah jauh lebih senang. Iya, singkat, padat. Iya, nggak ada lucu-lucuan. Iya. Dulu itu kebetulan pejabat di masjid belakang itu Kementerian Agama, belakang LBIK maksudnya, berjalan. Kemudian tugas di situ. Nah, lah kan. Ada bercanda. Bercanda, ya nih orang. Apa bercandanya? Kenapa ikan itu nggak punya lidah? Ya kan? Subhanallah. Karena dia dosa. Dosanya apa? Tuh dari biangnya ikan nun yang nelen Nabi apa itu? Nabi apa ya? Nabi Yunus ya kata. Kan lucu, udah lucu nggak ada manfaatnya. Gitu. Terus, kan nggak punya lidah dia kata. Tidak. Sekarang 458. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayat ini udah 59 ya. Wa an Tariq ibni Shihab radhiyallahu taala anhu dari seseorang bernama Tariq putra Shihab semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al jumu'atu hak wajib ala kulli muslim fi jamaah. Pertama hukumnya wajib. Yang kedua harus berjamaah. Berjamaah minimal 40 orang. Ada 39. Satunya anak kecil belum balik. Tuh dihitung 39 kurang. Tetap laksanakan Jumat. Menurut versi Imam Syafi'i, satu pendapat lah saya nggak nyebut Imam Syafi'inya umpamanya. Itu harus ulang Jumat. Ya, ya kita teruskan. Al Jumu'atu hakun wajib ala kulli muslim fi jamaah. Jamaah. Illa arba'ah. Nih yang nggak wajib Jumat. Mamluk budak dulu. Sebab kalau dia Jumat, terus di rumah terjadi sesuatu, padahal itu tanggung jawab dia dihukum oleh tuan. Tuannya kalau hukum itu semaunya, mau dicambuk-cambuk, mau dipotong, dipotong, mau digantung, digantung. Allah tahu betul itu Islam, maka harus memberikan solusi jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Iya, kamu nggak wajib Jumat, zuhur aja. Gitu. Au imro'ah, perempuan, nggak wajib ya. Sobi anak kecil, marid, nggak wajib. Empat, nggak wajib Jumat. Nggak wajib berarti bukan kalau dilaksanakan berdosa, tidak. Ya, secara status hukum Jumat itu bagi perempuan, bagi anak kecil, orang sakit
dan budak tidak wajib hukumnya. Bukan berarti tidak zohor. Jumat yang nggak wajib. Zohor mah wajib tetap. Dan kemudian kalau dirinci, mamluk sekarang udah nggak ada. Ya, tapi ada fenomena di tengah masyarakat yang kita juga agak risih. Satpam wajib Jumat apa enggak ya? Masya Allah. Udah berpulang kepada hati nurani yang bersangkutan, hati nurani kondisi sosial, nanti menjadi bagian dari tanggung jawab dia sehingga dia bisa jawab kalau ditanya ngapa nggak Jumat. Sejauh mana tingkat kepentingan penjagaan yang dijaga. Gitu. Maka itu nanti agama memutuskan, oh iya dia boleh tidak Jumat. Tuh, ini kan membuka atau berpotensi untuk berbeda pendapat. Yang pertama potensi beda pendapat. Yang kedua berpulang kepada nurani yang ada. LBIK Satpam ada 5. Aku Jumat ya, kamu tungguin sini. Ya, maka yang satu, iya, yang penting jangan semuanya ke sono. Gitu. Sebab kalau terjadi, wah resiko hidup pecat. Padahal mencari kehidupan itu wajib. Gitu jadi logikanya. Ya, mudah-mudahan Satpam LBIK itu harus diberi pengertian. Oke, kita terus. Rawahu Abu Daud wa qala lam yusma Tarik minan Nabi lam yasma ini. Tarik nggak dengar dari Nabi. Wa akhrajahul Hakim min riwayat Tarik al-Mazkur an Abi Musa. Pak coba catatan kaki kali Pak 458 sama 459 sekalian. Ini udah 460 nggak ada Pak ya. 56. Iya nggak ada Pak. Jumat. Nah baru nih jamaah terkait jamaah Jumat macam-macam ya pendapat. Dari sekian pendapat yang ada, kalau mazhab Syafi'i minimal 40. Dulu kita pertama kali tinggal di komplek, belum banyak orang. Enggak, jangan. Kita Jumat depan saja gabung sama masjid. Belum 40 orang. Lama-lama, lama-lama kelamaan, bukan cuma lebih 40, tetapi tadinya musola dirubah jadi masjid. Ada i'tikaf, ada tahiyat masjid. Sholat. Dulu waktu haji 2004 ya, survei kita ke Arafah jalan kaki luar biasa. Baru pada sadar, ini hari Jumat. Waduh, kita nggak Jumat ini. Ada sekitar 10-11 orang itu, termasuk saya. Datang Jumat, udah gelincir matahari, ayo kita Jumat. Jumat yang dilakukan dalam ukuran syarat nggak memenuhi, cuma 11 orang. Itu dulu yang kita bicarakan. Jumatnya kita justru dalam rangka menghormati waktu Jumat. Kita sholat Jumat dalam rangka menghormati. Tapi sah apa tidak? Nah, ada banyak cantolan terkait jumlah batas jumlah minimal, yaitu enggak, enggak harus 40, kurang dari 40, 10 udah termasuk banyak. Bahkan yang paling ekstrim berdua jadi Jumat. Tuh, akhirnya 11 orang yang kita melakukan Jumat di sana masih banyak cantolan itu sah. Mana itu yang dua? Pendapatnya itu ayahanda dari Jimli As-Siddiqi. Ya, Hasbi As-Siddiqi di fikihnya cuma cukup berdua minimal. Karena Jumat sama dengan jamaah. Sholat jamaah. Sholat jamaah berdua udah dikategorikan berjamaah. Ada makmum, ada imam. Nah, gitu.
andai kata ada situasi dan kondisi membuat Jumat kita cuma berdua, ya nyantolnya ke situ. Dia yang imam, dia yang khutbah, ya. Apa? Apalagi kalau dua-duanya pinter, ya, bisa memenuhi syarat itu. Selesai. Berikutnya Pak, 60 ya. Hadis ke 60. Iya. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafir jumu'ah. Orang musafir tidak wajib Jum'ah. Tadi musafir ya yang safar. Batas minimal umpamanya 86. Hari Jumat kebetulan. Kayak kebetulan kemarin yang lagi raker itu berangkat dari Jumat. Tapi tetap kita memampir di masjid. Habis Jumat, masjid pinggir jalan daerah Subang. Terus sudah pada sholat asar. Qashar. Karena statusnya musafir. Kalau kita dalam posisi musafir, kebetulan hari Jumat, maka hukum Jumat tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau tidak Jumat, sholat apa? Zuhur. Zuhurnya dikosor lagi. Udah kosor di jamak lagi. Itu. Iya, 461 462. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza stawa alal mimbar, apabila naik ke mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, kami antusias melihat wajahnya, kami sambut dia biwujuhina, dengan muka wajah, artinya antusias, semua pandangan tertuju kepada khotib. Waktu itu khotibnya Nabi kepada Nabi. Sejatinya begitu. Kalau kita, apa maknanya itu? Maknanya dengerin serius. Nah, diharapkan Jumat-Jumat di zaman kita juga begitu. Ya, dulu. Ruahu at-Tirmidzi bisnadin dhaif walahu syahid min hadisil Barra inda Ibnu Khuzaimah. Iya, termasuk dhaif. Tapi kalau saya melihat isinya memang ini dorongan. Dorongan apa? Mendengarkan khutbah secara serius. Kalau terjadi tidak, malah justru nunduk, saking ngantuk sampai tidur. Bahkan ada cerita, saking pulesnya dia nggak dengar ada khutbah sama sekali. Pas dibangunin, bangun langsung komat. Akhirnya muncul pikiran kotor. Apa kotor itu? Oh, bid'ah ini. Oh, nggak pakai khutbah. Udah langsung komat. Padahal khutbah, dia nggak dengar sama sekali. Terus dibangunin, udah selesai. Wah, kok nggak pakai khutbah sih? Ribut. Ribut. Iya. Ini terakhir. Habis ini sholatul khauf tuh. 463. Wa anil Hakam ibni Hazan radhiyallahu taala anhu qala syahidnal jumu'ah man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sholat Jumat bersama Rasulullah. Faqama mutawakkian ala asa au qaus. Maka dia berdiri memegang tongkat atau busur kaos, busur panah. Ya, atas dasar ini maka ada beberapa masjid yang tetap mempertahankan, dianggap sebagai sunnah. Sudah. Lagi-lagi nggak lepas dari perbedaan pendapat. Dulu pegang tongkat itu tombak karena situasi kondisi perang. Maka pada saat khutbah Jumat terjadi apa yang terjadi, harus perang udah siap pegang tombak. Kalau argumentasinya bahwa dulu pegang tongkat itu tombak,
Maka kalau ditarik dengan zaman kita sekarang, kalau kondisi perang, masa tombak juga. Senjata dong, laras panjang. Karena latar belakang pikirannya dulu begitu. Akhirnya yang ketiga, tanpa melihat apa latar belakang, bahwa dia pegang sesuatu. Tongkat sekarang. Nah, itu di masjid-masjid Betawi selalu disediakan. Masjid-masjid komplek mau udah pada cuek. Nah, kalau seperti itu adanya, maka sudut pandangnya dianggap sebagai sunnah. Oleh karena itu, saudara-saudara kita di masjid tertentu harus pakai itu sifatnya sunnah, sunnah Nabi. Tuh, udah tongkatnya ada yang gede banget, berat diangkat, ada yang ringan, ada yang besar, ada yang kecil. Pada umumnya menyesuaikan. Di Kebayoran ada, masjid sana di Senayan ada, Atal Senayan. Bahkan itu si bukan muazin ya, kan sebelum mimbar imam naik mimbar, muazin azan ya. Bukan azan, innallaha pegang tongkat ya, khotib naik diserahin tuh tongkat. Assalamualaikum baru azan lagi yang dua kali selesai Pak Jamal. Biasa ini. Nanti sholat khauf ini. Bu Rina, Bu Fauzia itu dicolek, Pak Jamal dicolek. Dia lagi Nah, ada di kolong nih. saya mau tanya, Oh kalau boleh boleh. Iya, sholat Jumat itu kan wajibnya untuk laki-laki. iya. Terus kalau perempuan sholat harus sholat zuhur juga nggak, Ustaz? Dia perempuan ikut sholat Jumat. Iya, misalnya saya ikut sholat Jumat gitu, Hmm. harus sholat Udah zuhur sih. juga, Enggak. nggak ya? Kan itu ganti dari zuhur. Oh, Nah memang ada sementara entah dapat dari majelis taklim suruh Jumat juga, suruh zuhur juga. iya. Dibilangin ngeyel, nggak mau. Kan saya belum sholat zuhur katanya. Ya itu kan tadi udah diganti sama Jumat. Ntar kalau ibu sholat zuhur lagi, ntar bapak-bapak sholat zuhur lagi dong. Kalau Iya, nggak jadi nggak perlu. laki-laki kan wajib berarti nggak nggak ganti zuhur. Nah, kalau perempuan kan tidak wajib gitu. Jadi Hmm. nggak harus ganti, nggak harus tambah Nah, zuhur lagi. aspek hukum tidak wajib. Iya. Tidak wajib artinya boleh. Baru aspek kedua, status Jumat pada hari Jumat. Itu pengganti zuhur. Zuhur. Maka siapa saja, baik bapak apalagi, baik ibu apalagi bapak, nggak perlu lagi sholat nggak perlu lagi sholat zuhur. Hmm. Ya, jadi cara berpikirnya begitu. Hmm. Dari aspek hukum boleh Jumat. Dari aspek status Jumat itu ganti zuhur. Apa buktinya? Itu buktinya habis Jumat nggak pada zuhur dong. Gitu. Habis Jumat nggak pada zuhur. Apalagi menariknya entah ada nanti atau seharusnya ada. Jumat bareng sama Idul Fitri atau Idul Adha. Tuh kita nggak wajib sholat Jumat. Hmm. Tapi harus didukung oleh situasi dan kondisi. Kompleks saya nih, Idul Fitri Jumat. Secara hukum, ya Jumat. Secara hukum kita boleh tidak Jumat. Kitanya, personalnya. Lalu dilatar belakangi oleh keterbatasan masyarakat. Maka umpamanya mayoritas masyarakat yang ada nggak tahu bahwa itu boleh tidak Jumat. Pada ke masjid. Kan problem.
Kalau mereka udah ke masjid berharap Jumat, terus kagak ada DKM, nggak ada petugas. Atas dasar itu, maka kewajiban masjid untuk antisipasi. Jangan sampai ada seperti itu, dia datang ke masjid, masjid tak menyelenggarakan Jumat karena bertemu dengan Idul Fitri atau Idul Adha, maka jadi heboh. Islam mengantisipasi. Jangan sampai ada kehebohan. Pertama, harus ada yang standby. Melihat situasi kondisi begitu. Yang kedua, hari-hari sebelumnya, dalam taklimnya, dia harus mensosialisasikan. Kebetulan umpama, bab Jumat saja dibuka. Ya, Bang Nabi bersabda, apabila bertemu dua hari raya besar, dua Id, Idul Fitri sama Jumat. Jumat itu Id, Id Saya mingguan. Udah aman, tenang. Iya, ada lagi. syukur Ustaz. Bu, iya, mana nih? Bu Fauzia mana Bu Fauzia? Bu Fauzia juga lagi tiduran. Iya, belajarnya sambil ngumpet asik. Zoom itu asik. Dulu di apa itu kampus lagi COVID Zoom mulu, marah-marah saya. Gak ada orangnya saya Zoom ini. Nggak pada nongol, nggak pada kelihatan. Baru dah. Ada yang baru pakai jilbab, ada yang baru nyisir, ada ah usah. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau Mana Pak jum- Jamal? jumlahnya Ustaz, masalah jumlah yang 40 itu Iya, berarti kan tidak mutlak ya Ustaz, atau bagaimana tadi? iya, tidak mutlak bagi tinjauan itu terhadap perbedaan yang ada menyimpulkan tidak mutlak. Tapi bagi yang posisi pendapatnya harus 40 mutlak, ya, mutlak. Dulu di komplek lagi menyelenggarakan Jumat pertama. Oh, masing-masing hitung itu. Ada 40 nggak? Oh, lebih, Pak. Itu. Terus kalau yang berpendapat harus 40 tapi ternyata kurang, dia sholat zuhur. Oh ya, Bukan cuma perhitungannya jumlah personal, masih sampai sekarang. Yang pertama di Masjid Betawi no Tebet di belakang Gelail. Itu jamaah bludak, masjid penuh. Pas selesai, komat lagi sholat zuhur. Ada sebaris. Bapak-bapak pribumi, udah haji semua. Saya tanya-tanya sama temen di itu, Ustaz, kenapa? Karena yang banyak itu dianggap musafir. Musafir tak wajib Jumat. Tak wajib Jumat dia ikut, itu tak dianggap melengkapi jumlah. Karena dia nggak wajib. Jadi 40 itu yang dianggap wajib Jumat. Terus di depan Skopol Pasar Jumat. Persis ke belakang ada masjid. Bukan soal habis Jumat dia komat lagi. Sama alasannya. Karena semuanya musafir. Musafir nggak wajib Jumat. Lebih dari itu nggak pakai speaker. Bid'ah. Lebih dari itu khutbahnya itu udah puluhan tahun nggak diganti-ganti. Sebentar lagi cuma 5 menit. aduh ya. Saya kebetulan Jumat sih. Udah, dilanjutin. Dulu mah kalau mau ke LBI kita nabang, emang Jumatannya di situ. Kan naik Kuantas Bima. Kalau kalau nggak gitu tinggalan. LBI bisa sampai jam 2. Oke, dia bukan cuma ngulang Jumatnya, tapi khutbahnya bahasa Arab. Semua bahasa Arab.
Itu yang ngantuk tidur. Dia baru muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah amin. Amin. Terus sudah selesai. Nah, mana khutbahnya? Tadi baru muqaddimah. Oh, iya. Kayak gitu. Iya, Ya. ya udah. Terus di Ciamis. Sholat. Yo, khutbahnya bahasa Sunda. Karena yang di kampung. Nggak tahu dia bilang apa itu. Ya, mau tidur. Tapi kalau masjid-masjid besar, masjid raya di alun-alun itu bahasa Indonesia. Saya dulu pernah mengalami Jumat teman Golkar kali ya, lama. Wow, teks Jumat sama dibikinin dari Kementerian Agama. Jangan sampai ada yang menyinggung-nyinggung pemerintah. Ya, oh sekarang lebih dahsyat lagi, langsung diciduk. Nah, ayah saya pernah diciduk di masjidnya sendiri. Masuk itu baret merah, buka-buka sepatu. Diobrak-abrik kan. Besoknya dapat surat panggilan. Apa tuduhannya? Khutbahnya memecah belah. Ya, ya Allah, alam bisawab. Ada lagi yang lain. Pak Jamal nggak pernah ya diturunin lagi Jumat. Hmm? Nggak pernah, Ustaz. Ya, jangan gitu. Kan saya Maksudnya raja. amplopnya nggak pernah diturunin kan? Ya, naik terus. Hah? Itu masuk hai terus kalau itu. Subhanallah. Gimana hukumnya? Dulu kan Nabi itu bid'ah. Jadi kalau mau kasih contoh tuh bid'ah aja. Nabi dulu pakai khutbah Jumat, para sahabat pakai amplop apa enggak gitu. Enggak, itu bid'ah. Itu. Emang Ah, ada Ustaz yang diturunin Tat, lagi. iya. Gimana, Bu? Emang ada yang lagi khutbah diturunin gitu. Oh, ada. Ya. Oh. Itu dia yang tadi saya cerita. Ya, itu di kekuasaan Orde Baru. Kan luar biasa. Dikawal semua. Apalagi acara-acara besar itu. Acara-acara Mi'raj, Isra Mi'raj. Udah intel. Langsung dituntun. Ya, kebetulan di masjid itu saya masih ingat itu. Yang di Pondok Ungu Bekasi sana. Khutbah. Khutbahnya anu banget. Dukung pemerintah soal politik. Nah, jamaah kan udah cerdas. Turunin. Ribut. Turunin terus ada ustadz yang lain langsung gantiin. Ada, Bu. Ya, iya. Turun, turun. Itu seorang jamaah semua udah gelisah apa jadi ngomong begini. Bukan tempatnya emang dalam konteks anu juga retorika kan harus sesuai retorikanya. Kayak model Mi'raj tuh kalau pemerintah diundang ceritanya KB, apalagi zaman kampanye KB. Orang pada ngerutu, nggak berani nurun. Ini Mi'raj apa KB nih gitu. Ya dah. Allah alam bissawab. Iya, ada lagi ya, ya. Bu itu nggak ada nih. Oh, ya, silakan. Mm-mm. Belum. Oh, belum ada. Belum jadi laki ya. Mau dioperasi. Ah, buka sekali-sekali, kali-sekali. Coba ibu-ibu juga Jumatan di mana di Al-Azhar. Kayak apa rasa batinnya gitu maksudnya. Mas, Pengalaman kebatinan. Rian gitu, Tat. Di Al-Azhar di Sunda Kelapa. Hah? Kalau pernah ada temen Ada gitu nggak sendiri. apa-apa. Boleh. Ada teman sih, ditemenin tuh sama Bu Roisa. Yuk, di Al-Azhar. Di sini di Jakarta kan nggak ada yang ibu-ibu sholat gitu. Malah kalau kita pergi juga nungguin dulu. Ya maksudnya nyari Bu.
Iya, dalam belum ketemu. rangka ya Al-Azhar ada. Istiqlal Al-Azhar di ada. Masjid Agung Demak ada Iya. di Oh ya wes. Oh Istiqlal ada itu Bu. tetangga Bu Raisa. Bu Raisanya nggak tahu padahal dia merebut. Iya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya kan diberi kadang-kadang apa kita namanya? pergi aja, misalnya Bapak sholat kita nunggu, ntar bubar kita baru masuk kayak gitu. Yang sering tuh begitu. Benar. Apalagi masjid yang musafir pinggir jalan. Bukan cuma nggak menyediakan, tapi tak memungkinkan. Nggak cukup kali ya. Tuh. Maka maksudnya tadi coba-coba cari Coba mencari. masjid yang memang menyediakan. Coba ntar kita Al-Azhar kan Nah, dekat. kalau nggak di pesantren, pesantren atau putri kan ya, putri mau putri semua, Jumat ya, Jumat karena semua imamnya khotibnya perempuan. Ya. Cuma apa masih berlangsung atau tidak? Rois jadi khotibnya nanti. Lucu. Baik, silakan yang lain. Praktek sekali-kali ya Bu ya. Sholat Jumat. Kan Ibu seumur hidup belum pernah sholat Jumat. Sedih lah di Mekah. Pernah. Oh iya. Oh, Iya, iya benar-benar itu. Iya di Makkah. Mekah di Sekalinya Nabawi. pernah di Mekah. Oh di Makkah. Oh, iya benar. Yang penting pengalaman. Udah saya juga udah pernah Bu. Ya udah semua kan? Di Istiqlal kemarin tuh pergi rombongan sama ibu-ibu sama bapak. Oh, Jadi ada salah saya bapak-bapaknya sholat, kita juga sholat. Seperti ikut ya. ibunya. Ada tempat khusus Bu, apa asal gelar di sekeliling? Ada di atas. Oh, Iya, ya kalau begitu kan sekali kita coba. iya. Cuma bareng ibu-ibu diajak ngobrol terus. Allahu Akbar. Nggak mau lah. Kan batal itu berarti. Mingkem aja saya ngangguk-ngangguk. Lah, ngangguk boleh nggak Ustaz? Ah, Ngangguk-ngangguk. Itu ngangguk-ngangguk oh, termasuk ikut ngomong apa enggak? Ada baik ibu-ibu. iya ngedip-ngedip ya, Iya, beri isyarat. Nah, iya nanti mah itu, anu, timbangan yang nimbang. Yaumul hisab. Cukup kali tidak ada yang mau disampaikan. Cukup ya. Baik, terima kasih Ustadz dan Ibu-Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian ini menambah wawasan dan pengetahuan kita. Kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kan Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh.